Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Rahmawati, mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan 2, yakni Bapak Miftahul Ilmi Swingya Putra MPD, untuk membuat tutorial uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mengambil materi mengenai uji Wolfowitz dengan 2 sampel independen. Langsung saja kita ke tutorial uji statistik menggunakan aplikasi SPSS-nya. Oke, baiklah teman-teman, jika kalian sudah membuka aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah membuka aplikasi SPSS dan keluar seperti ini, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah di bawah pojok kiri, di situ ada data view dan variable view, maka teman-teman pilih variable view. Langsung saja di situ tampilan variable view ada name, type, weight, decimals, label dan sebagainya. Yang pertama teman-teman lakukan adalah mengisi di kolom name terlebih dahulu, yaitu disesuaikan dengan soal yang teman-teman bahas. Di sini tadi saya berhubungan dengan penerimaan perkembangan SIS, maka di sini saya akan mengisi saya isi penerimaan seperti itu. Penerimaan. Sudah. Yang kedua tadi berhubung datanya ada 2 sampel, yaitu ada remaja putra dan remaja putri, maka di sini saya akan isi dengan gender. Setelah selesai di kolom name, maka teman-teman langsung saja ke kolom label. Di sini teman-teman bisa memberi keterangan yang lebih lengkap dari yang name tadi. Nah, ini penerimaan, maka kita jelaskan lebih rinci, yaitu mengenai penerimaan perkembangan seks seperti itu. Selanjutnya yang bawah kita isi dengan jenis kelamin. Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya teman-teman lanjut ke kolom values. Nah, di sini yang kita isi adalah kolom yang nomor 2, values yang nomor 2 yang bagian gender. Nah, di situ ada kolom warna biru, ada tanda titik 3, kita klik. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Teman-teman yang di sini ada tulisan yang bertuliskan value dan label. Nah, di sini kolom ini untuk memberikan group antara kita memberikan label. Tadi kan ada 2 sampel, yaitu remaja putra dan remaja putri. Nah, untuk value ini kita isi 1. Nah, untuk label ini kita beri untuk remaja yang putra atau pria tadi, kita isi pria. Kita klik add. Selanjutnya kita isi 2, kita beri label 2 untuk yang remaja wanita. Oke, kita add. Seperti ini tampilannya. Setelah selesai kita oke. Sudah selesai sampai sini, maka kita lanjut kita klik yang tadi di bawah pojok kiri yang bertuliskan data view, kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di penerimaan, di sini ada gender. Nah, kalau kita klik atasnya gender, maka ada keterangan jenis kelamin, ada penerimaan, nanti tadi juga akan bertuliskan penerimaan seks sekunder, penerimaan perkembangan seks. Oke. Selanjutnya teman-teman, di penerimaan ini kita masukkanlah nilai-nilai tadi, data-data tadi, yaitu yang remaja putra yang berjumlah 30 dan remaja putri yang berjumlah 30. Kita isikan datanya semuanya.
kita isi yaitu data remaja putra terlebih dahulu. 30 tersebut kita isikan ke bawah. Tadi teman-teman masuk ke data, yaitu di kolom penerimaan, teman-teman bisa mengisikan data yang tadi, yaitu perbedaan penerimaan perkembangan seks, yaitu antara remaja putra dan remaja putri, bisa diisikan di kolom penerimaan ini dengan mengetikkannya ke bawah. Data tersebut dimasukkan semuanya dengan mengetikkannya ke bawah. Setelah terisi semua, yaitu data putra terlebih dahulu sebanyak 30, lalu disusul bawahnya data remaja putri 30 ke bawah. Jadi jumlahnya 60. Selanjutnya yang di kolom gender ini, tadi kita sudah menamai di kolom value tadi ya. Untuk remaja pria kita beri label 1, untuk remaja putri kita beri label 2. Setelah itu mari kita mengisikan data minat data perbedaan perkembangan seks ini dengan mengetikkan angka 1 sebanyak 30 menurun dan angka 2 sebanyak 30 menurun. Seperti ini. Setelah itu yang 31 sampai 60 kita ketik 2. Oke. Jika sudah selesai, seperti ini, maka selanjutnya kita tinggal untuk menguji dengan uji What Wolfowitz. Langkahnya yang pertama, teman-teman lihat di atas ini ada tombol Analyze. Nah, di sini teman-teman klik Non-Parametric Test. Di situ ada tombol ada tulisan Legacy Dialogs. Di situ teman-teman pilih 2 independent samples karena di sini kita menguji 2 independen ya. Kita klik, maka muncul seperti ini. Setelah itu penerimaan perkembangan itu kita pindahkan ke kolom test variable list. Nah, untuk jenis kelamin kita pindahkan ke kolom grouping variable. Nah, setelah ini kita klik define groups. Nah, di sini untuk grup 1 kita isi 1, untuk grup 2 kita isi 2, karena ini berhubungan dengan gender tadi. Kita klik continue. Nah, setelah itu di kolom test type di sini, berhubung kita menguji What Wolfowitz, maka yang main new kita hilangkan centangnya, kita centang di uji What Wolfowitz range ini. Oke, setelah itu selesai, klik OK. Maka teman-teman akan muncul output yang seperti ini, keluar seperti ini, yaitu hasil dari uji What Wolfowitz test tersebut. Kita lanjut ke interpretasinya. Di sini artian dari kolom frequency, yaitu penjelasannya berdasarkan pada tabel frekuensi terdapat 30 data dari remaja pria dan 30 dari remaja wanita. Nah, itu arti dari kolom yang frekuensi. Nah, untuk output yang kedua, yang tes statistik ini menjelaskan tentang pada tabel tes statistik terlihat bahwa jumlah rangkaian minimum ada 5 ini, dan jumlah rangkaian maksimumnya ini, minimum possible ada 5 dan maksimum possible ada 9. Nah, selanjutnya kita akan menguji dengan hipotesisnya yang tadi kita buat. Yang pertama ada H0-nya, yaitu tidak terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal, yaitu antara remaja pria dan remaja wanita. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder
pada remaja awal, yaitu antara remaja pria dan remaja wanita. Nah, berdasarkan hasil data di atas, kita akan menguji. Yang pertama, kita bisa menguji dengan dua cara, yaitu dengan cara membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel, dan kita juga bisa dengan membandingkan taraf signifikansinya. Yang pertama, kita akan menguji dengan Z hitung dengan Z tabel. Pengujiannya yaitu, yang pertama, jika Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak. Yang kedua, hipotesisnya jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kita buktikan. Z tabel dapat dihitung pada tabel Z dengan alfa 5%, dan uji dua sisi 5% itu dibagi 2, yaitu hasilnya 2,5%. Sedangkan luas kurva normalnya adalah 50%. Jadinya 50% dikurangi 2,5% ketemu 47,5%, atau didesimalkan menjadi 0,475. Karena uji ini dua sisi, maka pada tabel Z untuk luas 0,475 dapat dinilai Z tabel itu 1,96. Nah, berdasarkan hasil analisis uji Wohlberg-Voris, diperoleh nilai Z hitung baik untuk rangkaian minimum maupun rangkaian maksimum masing-masing sebesar 6,771 dan 5,729. Angka ini didapat dari mana? Yaitu di kolom tes statistik tadi, yaitu di kolom Z. Nah, inilah untuk maksimum possible yaitu min 6,771 dan maksimum min 5,729. Nah, angka ini lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi artinya terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja pria dan remaja wanita. Nah, untuk mempermudah di mana kedudukan Z hitung dan Z tabel, maka perlu dibuat gambarnya. Ada gambar seperti ini untuk memudahkan, yaitu harga Z hitung berada di luar daerah penerimaan H0, di mana Z hitung lebih besar dari Z tabel. Nah, di sini letaknya, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan kita uji dengan taraf signifikansi, yaitu yang pertama, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan pada kolom signifikansi, ini, maka yang signifikansi untuk minimum possible ketemunya 0,000, yang maksimum possible ketemu juga 0,00. Maka kita uji di sini. Untuk rangkaian minimum maupun rangkaian maksimum masing-masing sebesar 0,00 dan 0,00. Maksimum ketemunya 0,00, maksimum ketemu 0,00. Karena signifikansinya lebih kecil daripada 0,5, yang tadi lebih kecil, maka H0 ditolak dan berarti HA diterima. Artinya terdapat perbedaan minat terhadap perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja pria dan remaja wanita. Nah, antara uji menggunakan taraf signifikansi dengan menggunakan Z hitung dan Z tabel hasilnya adalah sama. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan hasil dari analisis di atas, yaitu pengujian hipotesis adalah H0 ditolak. Dengan demikian, dalam penelitian ini terlihat bahwa terdapat perbedaan penerimaan perkembangan seks sekunder pada remaja awal antara remaja pria dan remaja wanita. Sekian dari penjelasan mengenai uji Wohlberg-Voris ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah atau kurang lebihnya dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi video tutorial dari saya mengenai uji statistik uji World Workforce menggunakan aplikasi SPSS. Bila ada salah pemaparan materi dari saya ataupun salah perkataan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.